Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai neurointervensi vaskuler, yaitu suatu bidang yang mempelajari tentang prosedur pada kelainan pembuluh darah otak atau medula spinalis. Neurointervensi vaskuler itu diantaranya mencakup diagnostik dan terapi ya. Diagnostiknya sendiri berupa tindakan DSA, yaitu digital subtraction angiografi, atau satu prosedur untuk melihat pembuluh darah di otak atau medula spinalis. Kemudian terapinya terdiri dari trombektomi, stenting, balon angioplasti, coiling, embolisasi ya. Beberapa dari tindakan terapi di bidang neurointervensi vaskuler. Kita lihat prosedur neurointervensi vaskuler itu dilakukan di ruang khusus ya, angiografi suite atau biasa disebut dengan cath lab, atau bisa juga dilakukan di OKA hybrid, di mana terdapat fasilitas siam dan fluoroskopi ya. Nah, ini suasana di dalam cath lab ya. Kita lihat ada pasien, ada fluoroskopi, ada siam. Kemudian kita bahas tentang digital subtraction angiografi, yaitu suatu prosedur atau merupakan kunci dari tindakan neurointervensi. Karena dari tindakan DSA ini bisa untuk mengevaluasi pembuluh darah baik secara anatomi dan fisiologis. Yaitu DSA ini merupakan suatu pemeriksaan yang menampilkan gambaran lumen atau permukaan bagian dalam dari pembuluh darah, baik arteri maupun vena. Prosedur DSA ini dilakukan dengan memasukkan wire dan kateter melalui pembuluh darah tertentu, atau disebut dengan vascular access. Nanti tindakan ini disebut dengan puncture. Kemudian wire dan kateter diarahkan ke arteri intrakranial secara bergantian pada kedua sisi. Pada posisi gambar tertentu, melalui kateter tersebut diinjeksikan media kontras atau suatu cairan bening dengan kepadatan tinggi, sehingga gambaran aliran darah terlihat jelas. Gambar diperoleh dengan bantuan mesin sinar X dan komputer. Beberapa tujuan dari DSA ini merupakan suatu diagnostik, yaitu pada kondisi-kondisi aterosklerotik, kemudian ada aneurisma, AVM, vasospasme cerebral, atau pada kondisi stroke iskemik akut, atau pada kondisi-kondisi vaskulopati lainnya. Bisa juga merupakan suatu perencanaan untuk tindakan neurointervensi selanjutnya berupa terapi ya. Kemudian bisa juga merupakan pendampingan pada operasi aneurisma. Kemudian juga DSA bisa dilakukan sebagai follow up setelah terapi atau treatment intrakranial intervensi ya. Nah, kita lihat vascular access atau tempat-tempat yang bisa dilakukan puncture. Ada 4 di sini, ada femoral artery, radial artery, brachial artery, dan carotis artery. Femoral artery ini merupakan bersama dengan radial merupakan 2 tempat akses utama dan lebih sering melalui arteri femoralis menggunakan wire dan kateter yang sesuai sehingga didapatkan informasi vaskular yang sesuai dan akurat. Setelah tindakan atau setelah prosedur, kateter dikeluarkan, lokasi akses vaskular ditekan, pasien diminta untuk istirahat baring 6-8 jam, kemudian dilakukan evaluasi tanda vital, lokasi insersi, dan pulsasi pembuluh darah perifer. Nah, ini gambar puncture pada akses vaskular ya. Kemudian kita akan melihat video bagaimana puncture dilakukan. Saya tandain di sini, saya tarik di sini. Ya, Bu, saya suntik ya Bu ya. Kalau sakit tarik nafas panjang, tahan, keluarin pelan-pelan dari mulut ya. Kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang. Suatu proses pembiusan ya, dislokal. Nah, hebat tinggal dilanjutkan. kepalanya terus ke atas ya Bu.
puncture mencari lokasi arteri femoralis. Mau apa-apa, tapi jangan lupa. Kalau hilang cari lagi. Nah, pokoknya ini kalau ibaratnya kilo fase take off. Yang paling penting kalau take off sama landing kan. Nah, jadi walaupun ada keluarga yang mau lihat, jangan boleh mereka lihat sebelum puncture selesai. Satu setengah jari di bawah ini, ya. Nah, ada, tapi pelan, berarti pena, tarik sedikit, jangan dikeluarin. Nah, gesta itu apa ya? Esma belum ngomong. Iya. Nah, begini ya. Lalu begini, nih, di tangan saya, ya. Dah, sayang. Tahan, tarik. Oke. Kita tolong teman kita. Nah, buat tembus skin ini. Dah. Jangan ditarik, pegang. Tolong ke bawah kaki tangan. Jangan di sini. Di sini. Jangan di bawah. Tolong dengan halus, gentle. Udah semuanya. Tarik. Selesai. Paling penting. Ya, kita lihat proses puncture selesai. Jadi akses ke vaskular didapatkan, akses vaskular ke bagian luar sehingga bisa dimasukkan wire dan kateter ke pembuluh darah arteri femoralis ya. Kemudian kita selanjutnya melihat perjalanan setelah dari femoral artery, kemudian kita melangkah ke aorta, nanti kita masuk ke subclavia kiri, kemudian carotis communis kiri, ica kiri, dan vertebralis kiri ya. Kemudian juga sebelah kanan kita masuk ke brachiosefalik, subclavia, carotis communis kanan, ica kanan, dan vertebralis kanan. Kita lihat di sini beberapa imajinasi ya atau gambaran perjalanan wire setelah masuk melalui arteri femoralis, ya, masuk ke melalui acus aorta, kemudian ke arteri peritoneal ya. Ini bisa kita lihat gambar kateter dengan wire di dalamnya. Jadi kateter, kemudian wire dimasukkan di dalamnya ya. Kemudian kita lihat bagaimana proses ke arteri target, kita lihat ya simulasinya. Nah ini kateter, ujung kateter diinjeksikan lihat kontras, kelihatan ya gambar pembuluh darahnya. Kemudian gambar yang kedua, video yang kedua, kita lihat ini kateter, semprotkan, kelihatan pembuluh darahnya. Video yang ketiga, begitu juga ya. Ini gambar pembuluh darah setelah diinjeksikan dan kontras. Apa aja indikasi bisa dilakukan DSA cerebral? Yang pertama pada pasien stroke, baik akut dan kronik, kita mau melihat bagaimana atau di mana tempat-tempat terjadinya penyimpanan dalam pembuluh darah. Kemudian ada DSA dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya aneurisma otak. Kemudian kemungkinan abnormalitas pembuluh darah lainnya seperti malformasi arteri vena, dural arteri venosus fistula. Kemudian ada kemungkinan stenosis karotis atau stenosis arteriobrachialis, terjadinya disesi karotis, kemudian fistula cavernous karotis ya. Ini beberapa indikasi lainnya seperti stenosis sclerotic intracranial, subclavian syndrome, kemungkinan putaran subarachnoid non traumatik, ya. Kemudian vaskulitis, vasospasma cerebral, epitaksis, embolisasi tumor preoperatif atau nyeri kepala kronik. Ini sejumlah indikasi yang sebagai tindakan DSA cerebral. Kontraindikasinya jika terjadi gangguan ginjal ya, ini kontraindikasi relatif, riwayat reaksi anafilaktik, penggunaan kontras dan koagulopati, kemudian
kontraindikasi absolutnya hampir tidak ada. Efek samping DSA 1-4% itu nyeri pada lokasi insersi ya, kemudian ada sakit kepala dan membaik dengan pemberian obat. Efek samping terberat adalah stroke berulang dengan kejadian kurang dari 1%. Mortalitas di bawah 0,1%. Nah, kita lihat hasil DSA. Jadi dari DSA kita akan mendapatkan gambaran 4 pembuluh darah otak diperiksa satu persatu, mulai dari arteri karotis komunis kanan dan kiri, karotis interna kanan dan kiri, serta arteri vertebralis kanan dan kiri, serta arteri basiler, mulai dari arteri sampai dengan venanya. Pemeriksaan selektif masing-masing pembuluh darah otak dan proyeksi angiografi dapat dilakukan dengan posisi AP, lateral maupun oblik. Bahkan kita bisa membuat rotasional angiografi serta 3 dimensi. Kita juga bisa menilai arteri subclavia kanan dan kiri bila mana dibutuhkan. Misal pada kasus subclavia Still syndrome ya. Ini kita lihat jumlah hasil DSA ya. Nah, setelah kontrol disemprotkan, kita mendapatkan gambaran arteri karotis ya. Dan sekali lagi proses injeksinya. Nah, jadi pembuluh darah ini kita bisa nilai apakah terdapat stenosis atau kelainan-kelainan pembuluh darah otak lainnya. Ini beberapa gambaran ya, beberapa view dari beberapa sisi pembuluh darah otak. Nah, pada posisi hasil DSA ya, kita lihat posisi anterior sirkulasi anterior, ada karotis interna, kemudian cerebri media, nomor 2 ini, dan anterior ya, cerebri anterior, ini belahan sisi kanan dan ini sisi kiri. Seperti inilah gambaran DSA yang terjadi, hasil DSA, sehingga kita bisa menilai apakah terdapat kelainan pada masing-masing pembuluh darah otak. Sekarang kita melihat di sirkulasi posterior ya, dari vertebralis terbagi 4 segmen, V1, V2, V3, dan V4. Kemudian terdapat arteri basilaris dan sejumlah perjebakan. Jadi semua ini bisa kita nilai apakah terdapat kelainan atau tidak. Sekali lagi proses injeksi ya, dan hasil DSA. Salah satu contoh gambaran stenosis. Coba lihat hasil DSA yang sebelah kiri. Pada saat kita injeksikan kontras, maka kita dapatkan hasil seperti yang sebelah kanan ini, adanya stenosis 90% pada picak kanan ya, internal karotid arteri sebelah kanan. Sebelum dilakukan stent seperti ini. Kemudian dia pada saat dilakukan injeksi kontras juga kita bisa menilai pada fase vena sirkulasi anterior. Tadi setelah kita melihat fase arteri, kemudian kita bisa juga melihat fase vena untuk menilai juga apakah terdapat kelainan pada vena. Nah, kita lihat sekarang peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa melakukan tindakan neurointervensi ini, seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Pertama tentu angiografi suite ya, atau ruang khusus yang sering kita sebut dengan cath lab. Kemudian kita punya cath lab ya, kemudian kita harus punya guide wire dengan atau micro wire ukuran tertentu, sudah ada masing-masing tipenya. Kemudian coating, sheet, dan kateter. Nanti kita akan bisa melihat lebih jauh. Nah, ini gambar persiapan pada saat kita akan melakukan tindakan neurointervensi ya. Nah, ini sejumlah kateter yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, bentuk shape-nya itu, ujungnya itu. Nah, ini kita sesuaikan dengan kelainan yang pembuluh darahnya. Nah, kemudian terapi-terapi intervensi, misalnya arteriosklerotik ya, yang menimbulkan stenosis, kemudian dengan stenosis lebih dari 50% yang mempunyai gejala, atau stenosis lebih dari 80% tidak bergejala, maka itu dilakukan balon angioplasti atau stent. Kemudian pada kasus akut ischemic stroke,
onset 6 sampai 8 jam atau 6 sampai 12 jam dilakukan trombektomi. Kemudian pada kasus pendarahan yang diyakini bukan pendarahan ICH biasa, tapi kemungkinan merupakan suatu aneurisma, AVM atau fistula, maka dilakukan embolisasi. Kemudian pada SAH yang diyakini akibat pecah ruptur pembuluh darah, ruptur aneurisma maksud saya, pembuluh darah pecah akibat aneurisma, maka dilakukan DSA, kemudian dilakukan coil ya. Stent. Ya. Kita bicara tentang stent. Jadi stent itu merupakan prosedur pemasangan stent pada pembuluh darah. Jadi prosedur ini sedang berkembang seiring dengan meningkatnya kasus gangguan vaskularisasi otak. Tujuan utamanya adalah meminimalkan risiko terkena serangan stroke berulang atau mencegah terjadinya stroke. Pemasangan stent pada kasus tersebut diharapkan dapat lebih membantu penanganan setelah penggunaan medikamentosa. Jadi setelah kita menggunakan obat-obat, maka stent ini diharapkan bisa lebih membantu untuk mencegah terjadinya stroke berulang pada kasus-kasus pasien yang mengalami stroke. Ini sejumlah kriteria inklusi dan eksklusinya ya. Bisa lihat, dibuktikan dengan scan kepala pada pasien iskemik, stenosis lebih dari 70% atau 40% asimptomatik, atau stenosis lebih dari 50% simptomatik. Kemudian ada kesadaran, kadar kreatinin, hemoglobin, ya tidak lagi bisa tidak kontrak dan bersedia menjalani pemasangan stent. Kriteria eksklusinya gagal jantung, terdapat oklusi pada sisi kontralateral, atau fraksi ejeksi pada pendidik kiri jantung kurang 30%, riwayat stenosis dengan endarterectomy carotis, pernah menjalani terapi radiasi pada daerah leher, saat ini tidak menderita infark miokard dan unstable angina yang belum teratasi. Ya, kita lihat ya. Ini yang pasien kita gambarkan di atas tadi, stenosis 90%. Kemudian ini pada saat dilakukan pemasangan stent, kita lihat ya. Kita lihat coba lagi DSA setelah dilakukan pemasangan stent. Nah, ini stent perhatikan ya. Ini DSA DSA setelah stent, perhatikan di sini yang lembar-lembar seperti kawat itu ya. Jadi pembuluh darahnya lebih lebar dibandingkan dengan sebelum dipasang stent, terdapat stenosis 90%. Kita lihat sekali lagi proses injeksi kontrak atau DSA setelah pemasangan stent. Oke, pembuluh darah menjadi lebih lebar sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Kemudian kita akan melihat tata laksana trombektomi pada pasien stroke iskemik. Inti dari terapi stroke adalah rekanalisasi dalam periode golden hours ya, atau golden periods. Kemudian tata laksana stroke ini meliputi tindakan DSA tambah trombektomi, yakni dengan melakukan prosedur diagnostik dahulu dengan DSA. Bila ditemukan stenosis terutama di pembuluh darah atas pusat seperti di atas media, maka dapat dilakukan tindakan trombektomi baik dengan stent receiver maupun dengan metode suction. Trombektomi mekanikal dilakukan maksimal 24 jam post stroke. Jadi pasien-pasien yang datang ke rumah sakit di bawah 24 jam, maka ini merupakan potensi untuk bisa dilakukan trombektomi. Trombektomi, indikasi trombektomi adalah pasien 8 jam yang mengalami iskemik, gejala iskemik, dan pada beberapa penelitian bisa berkembang menjadi 24 jam ya, dan kemudian ini sejumlah indikasi lainnya ya. Kemudian kita membahas sedikit tentang coiling aneurisma. Coiling merupakan penutupan aliran darah yang menggunakan material coil pada pembuluh darah yang ruptur atau belum ruptur akibat aneurisma. Coiling merupakan tindakan oklusi pada pembuluh darah otak yang bermasalah dengan cara memasukkan coil ke dalam kantung aneurisma. Kemudian DSA merupakan kode standar untuk diagnosis aneurisma. Jika DSA pertama tidak dijumpai adanya aneurisma, maka DSA tidak perlu diulang dalam waktu 1 minggu sampai 6 minggu bila CT angiografi tersedia. Kemudian penggunaan pipeline endovascular device atau Foley-Potter sangat membantu dalam tata laksana ruptur aneurisma. Dan jadi ini gambaran coil ya. Ini aneurismanya, dimasukkan coil ke dalam aneurisma untuk menutup darah mengalir ke situ. Kemudian kita melihat sekilas tentang embolisasi, yaitu suatu tindakan memasukkan agen embolik ke pembuluh darah yang mengalami
kelainan untuk menghentikan aliran darah atau mencegah pendarahan berulang. Ini sejumlah indikasinya, tekniknya tergantung pada target imunisasi itu sendiri. Kemudian AVM ya, ini sejumlah embolisasi AVM adalah tindakan menutup atau obliterasi AVM menggunakan materi embolan seperti NBCA atau ONIC ya. Beberapa jenis tindakan AVM dengan masing-masing tujuan, embolisasi preoperatif, kemudian embolisasi kuratif, target embolisasi, embolisasi paliatif, dan embolisasi pre dan post radiosurgery. Jadi embolisasi itu memasukkan cairan ya atau cairan tertentu ke dalam AVM sehingga hubungan antara vena dan pencampuran antara arteri vena yang sebelumnya terjepit AVM bisa terpisahkan ya, bisa menutup sehingga diharapkan bisa normal kembali. Ini kira-kira beberapa hal yang dapat kita simpulkan bahwa neurointervensi vaskuler merupakan bidang yang baru di Indonesia, tapi terus mengalami perkembangan sampai hari ini. Neurointervensi vaskuler merupakan metode yang dapat memberikan harapan yang lebih baik di waktu-waktu mendatang, tentunya tetap dengan kerjasama dengan bidang-bidang lainnya. Neurointervensi vaskuler dapat saling melengkapi dan saling mengisi dengan bidang yang lain di ilmu neurologi. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan mengenai neurointervensi vaskuler, semoga dapat berguna. Saya kira ini merupakan pendahuluan ya. Banyak pendalaman lainnya yang dapat kita pelajari lebih lanjut tentang neurointervensi vaskuler di kesempatan yang lain. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.